Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun. Dan kiranya segala angan impian para bosku semua segera tercapai ya. Amin. Dan saya ingatkan untuk para bosku semua yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Mari kita jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, yang sudah like video ini dan yang sudah selalu support di channel ini. Hari ini saya membahas adalah hal-hal yang mungkin tidak para bosku ketahui mengenai warga negara Indonesia. Banyak juga yang menanggapi bahwa rivalitas antara Malaysia dan Indonesia itu sangat kental bosku. Dalam olahraga baik itu sepak bola, baik itu bulu tangkis atau badminton atau olahraga lainnya, tentunya ketika perjumpaan Indonesia melawan Malaysia itu menjadi sebuah rivalitas yang tinggi ya di Asia. Apalagi kalau kita berbicara soal sepak bola. Tentunya netizen-netizen yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia seringkali berbaku hantam ya di kolom komentar dari setiap video-video YouTube yang diupload mengenai pertandingan Indonesia versus Malaysia. Namun kali ini saya akan membahas ya hal-hal yang mungkin para bosku nggak tahu seputar warga negara Indonesia yang sangat respect dan sangat bersahabat kepada warga negara Malaysia bosku. Jadi saya akan membahas pembahasan ini dan saya harapkan para bosku semua jangan skip videonya ya. Karena saya khawatir terjadi miskomunikasi kembali karena ini adalah menyangkut kedua bangsa ya. Nanti di skip-skip nanti saya juga yang salah. Satu lagi, ini adalah pendapat saya. Jika para bosku semua punya pendapat yang lain, ya gunakan kolom komentar di bawah video ini. Tinggalkan setiap ide, gagasan, atau hal yang menurut para bosku itu benar ya. Saya juga adalah manusia biasa ya, yang nggak luput dari kesalahan. Jadi saya ingatkan untuk para bosku semua ketika melihat masalah ya, supaya jangan dipermasalahkan. Karena yang namanya hidup ini bosku, nggak pun dipermasalahkan sudah serba salah bosku. Oke, tanpa berlama-lama saya banyak berbicara ya. Saya akan membahas hal-hal yang paling disukai orang Indonesia mengenai negara Malaysia. Dan ini adalah pendapat saya ya, karena saya adalah warga negara Indonesia ya. Jika ada yang memiliki pendapat berbeda, sah-sah saja ya bosku, karena setiap orang itu berhak untuk mengutarakan pendapatnya ya. Hal-hal yang membuat orang Indonesia itu suka dengan Malaysia adalah salah satunya adalah film ya, atau movie. Kita nggak bisa tutupi lagi bosku, dunia perfilman Malaysia itu salah satunya yang paling gampang untuk kita lihat adalah yaitu animasi atau film kartun. Seperti kita tahu, film Upin Ipin itu sangat digemari di Indonesia bosku. Itu sangat digemari di Indonesia bosku. Bahkan jargon dari Upin Ipin itu seperti ucapan, jargon itu adalah sebuah ucapan yang menjadi sebuah kebiasaan ya. Kalau di Indonesia bosku itu jargonnya betul itu sudah sangat banyak dipakai oleh orang Indonesia ya, menjadi sebuah hiburan dalam sebuah percakapan bosku. Jadi kata betul seperti yang sering diucapkan oleh film yang ada di Upin Ipin itu sangat populer di kalangan baik itu muda ataupun dewasa di Indonesia bosku. Jadi salah satu hal yang menjadi orang Indonesia itu suka dengan Malaysia yaitu salah satunya adalah melalui karya perfilman Malaysia yang disukai rakyat Indonesia bosku. Sebetulnya ada banyak film lagi ya, seperti kalau tak salah saya itu film Bujang Lapuk ya, itu sudah sangat lama ya bosku. Jadi itu juga sangat disukai ya, karena itu film yang bergenre dengan komedi ya, komedi atau humor ya, itu sangat disukai juga. Hal lainnya yang membuat orang Indonesia itu suka dengan Malaysia adalah wisata bosku. Entah kenapa banyak orang Indonesia itu senang ya jika berwisata ke Malaysia. Dan destinasi foto yang paling sering saya lihat ketika orang Indonesia itu berwisata ke Malaysia adalah
Twin Tower yang ada di Malaysia, bosku. Jadi bangunan tinggi pencakar langit tersebut, bangunan yang menjadi ikon negara Malaysia, itu menjadi objek target orang yang datang dari Indonesia itu yang berkunjung ke Malaysia. Tentunya mereka pasti akan mengambil objek foto itu ya, ataupun membuat latar belakang Twin Tower menjadi foto ketika mereka berada berwisata ke Malaysia, bosku. Jadi salah satu faktor yang membuat orang Indonesia itu gemar atau senang dengan negara Malaysia, yaitu salah satu faktor pendukung lainnya adalah wisata, bosku. Tadi yang pertama adalah perfilmannya, yang kedua ini adalah wisata, bosku. Wisata juga sangat digemari orang Indonesia ke Malaysia, yaitu karena juga jaraknya itu nggak jauh ya. Jika kita menggunakan transportasi menggunakan pesawat itu juga nggak banyak mengeluarkan biaya. Dan ketika kita berwisata ke Malaysia juga, kita juga bisa mendapatkan makanan-makanan yang harganya itu sangat terjangkau, bosku. Memang ada juga yang makanan itu high class, tapi untuk para bosku semua yang mempunyai budget yang terbatas, jangan khawatir untuk datang ke Malaysia untuk berwisata ya, karena ada banyak makanan yang enak-enak, bosku, yang sedap-sedap ya, yang bisa kita nikmati. Tentunya itu sangat cocok untuk lidah kita sebagai warga negara Indonesia ya. Dan juga harganya sangat terjangkau, bosku. Faktor pendukung lainnya yang membuat banyak orang Indonesia itu senang dengan Malaysia, yaitu pelayanan kesehatannya, bosku. Di Indonesia bukan menjadi sebuah rahasia lagi ya, jika banyak orang Indonesia itu yang sangat yakin dengan pelayanan yang ada di Malaysia. Bahkan, bosku, beberapa saudara saya juga yang sudah berobat di Indonesia ya, yang tak kunjung sembuh, mereka langsung menyarankan untuk dibawa ke Malaysia. Saya tak tahu lokasi tepatnya di mana, tapi ketika ada keluarga yang sakit, langsung disarankan itu, ayo bawa ke Penang gitu. Bahasanya seperti itu, bosku. Ayo bawa ke Penang, ayo segera bawa ke Penang. Ayo kita urus berkas-berkasnya supaya kita berobat ke Penang. Karena banyak juga yang saya dengar itu sudah bisa sembuh ketika berobat di Penang dan mengalami penyakit yang sama seperti Anda. Seperti itu, bosku. Jadi pengobatan adalah salah satu ya yang membuat banyak orang Indonesia itu suka dengan Malaysia, bosku. Hal yang lainnya adalah tentunya negara Malaysia banyak menampung pekerja Indonesia, bosku. Itu juga tidak bisa kita sembunyikan lagi, itu juga tidak bisa kita rahasiakan lagi ya. Ada beratus-ratus ribu orang, bahkan berjuta-juta orang yang datang dari Indonesia ke Malaysia untuk mengadu nasib, untuk mencari nafkah, untuk mengubah kehidupan yang dulunya itu susah. Dan setelah bekerja di Malaysia, kehidupannya semakin meningkat dan berubah drastis, bosku. Jadi banyak orang Indonesia yang terbantu dengan bisa bekerja di Malaysia, bosku. Bukan hanya syarat yang mudah dan gaji yang tinggi saja yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia, tapi juga fasilitas seperti tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan juga biaya pengurusan administrasi dari Indonesia ke Malaysia itu sangat dipermudah oleh negara Malaysia untuk semua pekerja yang mau berangkat dari Indonesia ke Malaysia, bosku. Jadi untuk para pekerja Indonesia ke Malaysia itu sudah sangat banyak ya. Mungkin sudah regenerasi ya. Dari tahun ke tahun ya, volume pekerja Indonesia ke Malaysia itu tentunya nggak pernah sepi, bosku. Mungkin saja beberapa tahun yang lalu ketika COVID-19 itu merebak luas ya. Di situ mungkin ada penurunan pekerja Indonesia yang berangkat ke Malaysia ya. Memang seluruh dunia juga membatasi orang-orang yang keluar masuk ke negaranya ya. Tapi setelah COVID-19 itu sudah tidak lagi merebak bebas, bosku. Tentunya volume pekerja Indonesia yang datang ke Malaysia tentunya semakin meningkat lagi ya. Jadi ini juga kebaikan negara Malaysia ya. Sudah menerima pekerja asing, apalagi pekerja Indonesia ya, yang datang untuk bisa mencari nafkah, mencari rezeki di negara Malaysia, bosku. Jadi sejatinya, bosku, sangat banyak hal-hal lain. Jadi faktor pendukung kalau Indonesia itu suka dengan Malaysia ya. Meskipun banyak orang yang mengatakan orang Indonesia itu tidak suka dengan Malaysia, orang Malaysia tidak suka dengan Indonesia. Itu hanyalah menurut saya, bosku, itu hanyalah isu-isu belaka ya. Isu-isu yang digoreng atau yang dibahas terus oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan, bosku.
Tapi kita sebagai netizen yang pintar ya, tentunya kita nggak akan terhasut dengan isu-isu yang negatif itu bosku. Tentunya kita sudah semakin tahu ya, sudah semakin paham ya. Meskipun banyak orang yang mengadu domba kedua negara kita, tentunya kita tidak akan mau cepat panas bosku. Tentunya kita akan lebih bijaksana menanggapi segala hal yang terjadi di antara negara kita. Memang dalam persaingan bosku, memang dalam persaingan ya, Indonesia dan Malaysia itu dalam berbagai sektor olahraga, tentunya itu akan menjadi sebuah rivalitas tinggi dan memancing tensi yang tinggi juga bosku. Kalau di sepak bola ya, mungkin itu bisa dibandingkan dengan pertandingan Real Madrid dan Barcelona bosku. Itu memang nggak bisa kita tahan, emosional kita itu sangat tinggi bosku. Tapi terlepas dari itu semua ya, kita sebagai kedua negara, tentunya kita kedua negara adalah saudara ya bosku. Jangan mau kita dipecah belah oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab bosku. Bahkan juga bosku, ketika pertandingan SEA Games ya, ketika Malaysia versus Thailand ya, dan saat itu tim dari Malaysia itu kalah ya. Tapi ya pertandingan memang tentu ada kalah dan menang. Tapi yang menjadi sorotan warga negara Indonesia itu adalah selebrasi dari salah satu pemain Thailand yang dinilai sangat provokatif bosku. Jadi banyak warga negara Indonesia yang merasa bahwa selebrasi yang dilakukan oleh salah satu pemain Thailand itu sangat berlebihan bosku. Dan itu tentunya adalah sebuah tindakan yang tidak respect bosku. Dan syukurnya bosku, pada final pertandingan SEA Games ya, Indonesia berjumpa dengan Thailand. Dan di situ Indonesia bisa mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Dan itu menjadi bukti bahwa orang Indonesia itu sangat respect terhadap Malaysia ya. Selebrasi yang digunakan oleh salah satu pemain Thailand tersebut ketika mengalahkan Malaysia, itu dibalas telak oleh pemain Indonesia ya ketika berhasil mengalahkan Thailand. Jadi selebrasi yang dilakukan oleh pemain Thailand itu kepada Malaysia ketika mereka bisa mengalahkannya, ketika di final Indonesia mengalahkan Thailand, dan Indonesia melakukan selebrasi yang sama untuk mengejek pemain-pemain yang berasal dari Thailand bosku. Jadi itu adalah sikap nasionalisme, sikap persaudaraan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Jadi walaupun disuruh pilih bosku, saya pribadi sih ya, jika ada sebuah voting ya untuk pertandingan, baik itu sepak bola, badminton atau sebagainya, jika negara Malaysia itu berhadapan dengan contohnya Timor Leste, tentunya saya akan memilih negara Malaysia bosku. Jika Malaysia berhadapan dengan Thailand atau Vietnam juga, tentunya saya juga berharap Malaysia bisa mengalahkan Thailand atau Vietnam bosku. Dan yang membuat saya selalu deg-degan jantungan ya, itu ketika mereka bisa menyapu bersih pertandingan demi pertandingan atas segala lawan-lawannya dan memperjumpakan mereka di final ya, antara Malaysia dan Indonesia. Wah, kalau itu pasti seru bosku. Itu seperti El Clasico yang ada dalam pertandingan Real Madrid versus Barcelona bosku. Jadi terlepas dari itu semua bosku, kita semua adalah bersaudara ya. Ada salah satu YouTuber dari Malaysia itu, saya sudah lupa namanya. Dia menggambarkan Indonesia dan Malaysia itu seperti sendok dan garpu ya. Seperti sendok dan garpu untuk makan ya. Kalau kita mau makan menggunakan sendok saja bisa nggak? Tentunya bisa ya. Kalau kita makan menggunakan garpu saja bisa nggak? Bisa juga bosku. Tapi kalau kita menggunakan sendok dan garpu bersamaan ya, tentunya itu pastinya lebih baik lagi bosku. Itu lebih sedap lagi bosku, dan itu lebih nyaman lagi untuk digunakan bosku. Jadi Indonesia dan Malaysia bosku memang memiliki banyak perbedaan ya. Tapi itu semua bukan berarti kita harus terpecah belah ya. Kita tetap bersaudara meskipun kita berada di tempat yang berbeda bosku. Jadi persaudaraan kita itu nggak bisa dilepaskan bosku. Kalau dibandingkan dengan Laos, Thailand, Vietnam atau Kamboja ya, tentunya kita itu lebih identik atau lebih mirip dengan Malaysia bosku. Meskipun banyak orang yang seperti saya katakan tadi bosku, banyak orang-orang jahat atau orang-orang nakal mau mengambil keuntungan dari setiap masalah yang timbul antara Indonesia dan Malaysia ya. Jadi masalah ya pasti biasa terjadi bosku, seperti keluarga pada persaudaraan umumnya bosku. Enggak serta-merta itu baik-baik saja ya, seperti adik dan kakak. Selalu saja ada permasalahan, ada problem, ada selisih paham. Tapi adik dan kakak bosku tentunya akan selalu menjadi sebuah saudara ya. Dan hal itu tidak bisa dibohongi bosku. Dan seperti itulah hal-hal yang menurut saya menjadi salah satu faktor penentu ya, banyak orang Indonesia yang suka dengan negara Malaysia. Dan sekianlah video untuk hari ini bosku. Jika para bosku suka dengan pembahasan saya hari ini, jika para bosku semua itu setuju, silakan like video ini.
Dan jika para bosku semua itu kurang setuju atau para bosku itu semua ingin menambahkan hal-hal untuk memperlengkap video ini, silahkan gunakan kolom komentar di bawah video ini bosku. Tinggalkan setiap komentar dari para bosku semua, baik itu kritik, saran, masukan, semuanya bebas di channel ini bosku. Silahkan gunakan kolom komentar di bawah video ini ya bosku. Dan saya juga mengatakan di akhir video, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau informasi yang tidak tepat atau sesuatu yang tidak berkenan di hati para bosku semua. Saya minta maaf. Dan saya juga mengingatkan untuk para bosku semua untuk tetap semangat menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangan ya bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai dengan angan dan impian kita tercapai. Jika capek boleh beristirahat, jika menyerah jangan ya bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Jika orang lain bisa bosku, kenapa kita harus menyerah? Jika orang lain mampu, kenapa kita harus menyerah bosku? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya bosku? Kita masih ada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Terima kasih banyak bosku untuk para bosku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya bosku.